Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Kita akan awali dengan satu pujian dari NKB 17. Di dalam kita bersama-sama memulai persekutuan doa Rabu malam kita dengan satu tema, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku. Sabda salib ke-7. Tergapailah karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh berkebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalangnya dan insan pun pujangganya, takkan kena mengungkapkan hal kasih-Mu dan langit pun takkan lengkap memuat lisannya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita awali dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah menyatukan kami dalam persekutuan doa Rabu malam. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus dengan satu tema, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memampukan kami, dan menuntun kami, sehingga kami bisa dengan sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Kami semua yang di rumah Tuhan, Engkau berkati, supaya kami semua bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Yang di rumah
Kiranya Tuhan berkati seluruhnya supaya juga bisa mengikuti dengan penuh sukacita. Doa syukur permohonan kami mohon kepada Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang merupakan sabda salib yang ketujuh, saya ambilkan dari Injil Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sabda salib ketujuh ini dengan beberapa catatan. Dan ketika kita memahami dengan sungguh catatan-catatan itu, maka sabda salib yang ketujuh itu akan membawa kita pada satu titik, bahwa disitulah sebenarnya kita melihat semua proses karya penebusan sudah rampung. Dan kita melihat dari situ bagaimana Yesus sebenarnya sudah pada satu titik kemenangan. Nah, apa sebenarnya catatan-catatan itu saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama bahwa kalau kita melihat dari seluruh pasal 23, sekalipun Tuhan Yesus itu disalib, semuanya sebenarnya termasuk juga penjajah Romawi, termasuk juga para imam, tua-tua dan sebagainya, mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, sekali lagi, mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Itu yang penting. Jadi dengan ungkapan "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku", itu menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus sedang tidak bersalah, tetapi toh harus menerima hukuman salib. Nah, ini yang hendak kita renungkan bersama. Di mana itu kita dapatkan saudara? Kalau kita baca di dalam pasal 23 ayat 4, ayat 14 dan 15, kemudian ayat 22. Pilatus itu tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Bahkan juga Herodes, ketika Yesus dibawa ke hadapan Herodes dan diadili depan Herodes, Herodes pun tidak menemukan kesalahannya, sehingga Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Nah, karena itulah maka Pilatus kemudian juga dengan tegas bahwa aku tidak mau bertanggung jawab atas ini. Dan itu diungkapkan dengan Pilatus mencuci tangannya. Bahkan juga istri Pilatus membisikkan sesuatu kepada Pilatus. Jangan main-main dengan orang ini, kira-kira begitu, karena dia orang yang tidak bersalah. Bukan hanya Pilatus,
Tetapi seluruh serdadu akhirnya juga mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Ini yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan kita bahwa penjajah pun tidak menganggap Yesus sebagai sebuah ancaman. Sehingga sebenarnya bagi orang Yahudi juga Yesus bukan ancaman, karena itu tidak perlu dihukum mati. Nah, ini yang catatan yang kedua, sudah kasih Tuhan, karena emosi, karena keangkuhannya, karena gengsinya, akhirnya para imam itu menghakimi Yesus, membunuh Yesus dan menyalib Yesus. Ini yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa sebenarnya Yesus disalib itu karena keangkuhan, karena kesombongan, karena ketakutan. Para imam tidak mendapatkan tempat, egonya lebih mengedepan, sehingga akhirnya Yesus disalib. Catatan yang ketiga, sudah kasih, bahwa kondisi orang Yahudi, kondisi orang Yahudi juga terpecah. Yang diaspora, orang-orang Yahudi, yang para diaspora, orang-orang Yahudi yang mungkin artinya orang-orang di luar Yahudi itu, yang hidupnya di luar Yahudi. Jadi orang Yahudi yang hidupnya di luar Yahudi, di luar negeri, mereka semua mengaku bahwa Yesus juru selamat. Mereka percaya Yesus dan tidak menginginkan Yesus disalib. Itu mereka yang ada di luar negeri. Juga sebagian besar para saudagar orang Yahudi yang di dalamnya pun juga yakin betul bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak mau untuk menyalib. Apalagi kaum jelata, jelas melihat pertolongan Yesus, melihat kasih Yesus yang luar biasa itu, mengakui bahwa Yesus benar tidak bersalah. Tapi mengapa harus disalib? Dan yang keempat, Yesus itu juru selamat. Jadi catatan itu jelas di dalam pasal 23 itu, ya kan? Jadi baik itu Pilatus maupun para pejabat, para prajurit, akhirnya semua mengakui bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari Mbak Endang Pratiwi, Bu Ahmad, ini Bu Ahmad sudah di depan nih. Bu Tijo, Bu Rahma, ini juga sudah yakin. Pak Radi, saya yakin juga sudah di depan. Kita mendengarkan duet maut ini, ya, bahwa Yesus juru selamat kita. Ini dari duet Pak Wardi dengan Mas Agus Leb. Monggo Pak Wardi dan Mas Agus Leb, ini silahkan. Bu Ahmad, Bu Tijo, ini yang sedang in action di depan. Lain juga Pak Radi, monggo ini dengarkan bersama. Yen ati rasa ora tentrem, awan bengi ora bisa merem. Aja nganti kowe
kudo sapa leno uripe bakal cilaka derek Gusti Yesus hati ayam telan padang pikiran batin terang derek Gusti Yesus hati tentrem sapa wonge sing ngandelan percaya derek Gusti atimu sing suci derek Gusti pasrah lan ngabekti elingono Gusti nate ngendika sing pracaya bakal mlebu swarga derek Gusti Yesus hati ayam dalam padang pikiran dadi terang derek Gusti Yesus hati tentrem sapa wonge sing ngandelan percaya sapa wonge sing ngandelan percaya Iya. Terima kasih Pak Wardi dan Mas Agus. Wah, luar biasa. Sapa wonge sing ngandel lan pracaya mesti mlebu swarga. Mari kita beriman kepada. Terima kasih Pak Priyatno, Pak Pri yang di Gresik yang sudah ngecat kita. Matur nuwun. Nah, tadi pasang girder ya, sudah sukses ya. Nah, saudara, catatan kelima harus juga kita renungkan. Apa itu catatan kelima? Bahwa kematian Yesus itu menghubungkan, sekali lagi, kematian Yesus itu menghubungkan antara manusia dengan Allah. Tandanya apa? Tirai bait Allah yang menyekat itu terbelah jadi dua. Yang menyekat apa? Ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Maha Kudus di mana Allah bertahta, ruang kudus di mana manusia datang. Nah, sekarang terbuka. Ya, sekarang terbuka. Sudah sobek tirai itu sehingga antara Allah dengan manusia itu bisa berkomunikasi. Artinya manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Luar biasa, Saudara. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari catatan itu maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus tahu persis, sekali lagi, Tuhan Yesus tahu persis bahwa kematiannya adalah kematian yang dikehendaki Bapa. Tadi supaya bisa terhubung, bisa jadi juru selamat dan seterusnya. Jadi kematian Yesus memang kematian yang dikehendaki Bapa. Karena itu Yesus tidak salah kalau Yesus akhirnya menyerah, ke dalam tanganmu lah ya Bapakku serahkan nyawaku. Karena memang kematiannya itu Bapa yang menghendaki. Kesimpulan yang kedua, Saudara, kematiannya adalah kematian untuk hidup. Jadi tidak hanya cutel begitu mati selesai, enggak begitu. Tapi Yesus tahu persis bahwa kematiannya adalah kematian untuk hidup. Nah, karena itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, karena Bapa yang punya hidup. Ini penting. Jadi Yesus tidak langsung mati, tek, sudah selesai ceritanya, enggak.
Tetapi Yesus itu tahu persis bahwa kematiannya adalah kematian untuk hidup. Karena itu diserahkan nyawanya. Yang ketiga, Yesus juga tahu persis kematiannya adalah kematian yang menghidupkan. Nah, ini beda. Tadi kematian untuk hidup, Yesus mati memang untuk hidup lagi, tetapi bukan hanya itu. Apa gunanya hidup lagi? Gunanya adalah untuk menghidupkan makhluk, untuk menghidupkan manusia, untuk menghidupkan alam sekitar ini supaya menjadi indah. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran apa, satu pujian dulu dari NKB 128 bait pertama dan kedua. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Iya, ku berserah. Nah, saudara, kalau begitu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sabda salib ketujuh ini dengan catatan tadi? Akhirnya Yesus, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa kematiannya, sekali lagi, kematiannya adalah kematian untuk menghidupkan. Jadi Yesus mati supaya apa? Supaya tumbuh. Ibaratnya biji kalau ditanam dia harus mati, harus busuk supaya dia bisa bertumbuh, ada kehidupan. Ini penting saudara kita pahami, harus menjadi pegangan kita. Kemarin kita sudah belajar nanti pengakuan iman dari saudara kita Thomas, ya Allahku dan Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara, ini juga begitu. Jadi kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan, ya, kematian yang menghidupkan. Bukan cutel mati terus esok nggak ada, enggak. Justru Yesus mati supaya kita ini menjadi hidup. Lalu maknanya apa? Setiap kita punya kesalahan. Jadi menghidupkan itu berarti mengampuni, mengasihi. Nah, demikian juga kita. Kalau kita ini melihat ada saudara kita yang bersalah kepada kita, maka mari kita ampuni dan diberikan kesempatan untuk bangkit, untuk
beraktivitas lagi, tidak kemudian langsung dihukum, dihakimi. Itu seperti orang Yahudi, yang penting Yesus dihukum, mati sudah. Dia nggak sadar bahwa memang Yesus harus mati dan kemudian menghidupkan. Nah, kita enggak, kita orang Kristen. Kalau ada saudara kita yang salah, mari itu kita ampuni, diberi kesempatan untuk kembali bangkit dan berkarya. Itulah yang harus ada pada kita. Jangan sampai kemudian kita menghakimi, menjas, nek wis salah pisan yo sak terusé salah, elek pisan sak terusé elek. Enggak. Justru Yesus datang untuk yang jelek. Yesus datang itu untuk yang mati supaya menjadi hidup, yang jelek supaya menjadi baik. Dan kita terus diperbaharui oleh kematian Yesus yang menghidupkan itu. Nah, karena itulah maka mari kita berserah kepada Tuhan supaya kita bisa merasakan kehidupan yang dibangun oleh Tuhan Yesus tadi. Maka pujian tidak lagi, ku berserah kepada Allahku. Di mana? Di darat, di laut, dan dimanapun kita berserah kepada Allah. Nah, mari kita ungkapkan itu semuanya, saudara, bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah terus bersama-sama dengan kita. Makna yang kedua bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, di balik pencobaan, di balik pergumulan, pasti ada berkat yang menghidupkan. Kitab suci kita sudah mencatat ada Yusuf. Di balik pergumulan Yusuf ternyata menghidupkan. Dan yang hidup itu bukan hanya Yusuf dan keluarganya, tapi bagi bangsa yang besar. Kita juga begitu. Yakinlah, kalau hari ini kita sedang viral peristiwa Makassar, peristiwa ini itu, yakinlah bahwa di balik peristiwa ini ada berkat yang menghidupkan kita semua. Kita semuanya akan bangkit. Termasuk juga dalam peristiwa corona hari ini. Yakinlah di balik peristiwa corona ini pasti ada berkat yang luar biasa yang sekarang mungkin belum kita rasakan, tapi nanti setelah beberapa saat kita akan bisa merasakan kehadiran corona ternyata membawa berkat tersendiri. Artinya bahwa kita bisa belajar dimanapun kita bisa beribadah, ya. Walaupun kita tidak bertemu, bertatap muka langsung, tetapi kita bisa berkomunikasi. Kita yakin bahwa dalam persekutuan. Jadi saya menghadapi layar ini, ternyata yang di Gresik juga bisa ngecat dengan kita, Pak Priyatno gitu kan, yang di Karangbendo Pak Radi, yang di Jangli Perme Bude Tijo juga ngecat kita, yang di Krapyak Mbak Irma itu juga sedang ngecat kita. Jadi semuanya bisa berkomunikasi, bisa, itulah berkat. Di balik segala pergumulan kita ada berkat yang menghidupkan. Dan kita yakin juga yang di Karyadi, Mbak Ayu yang kemarin selesai menjalani operasi, tentu juga boleh mengikuti dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Di balik pergumulan Mbak Ayu yang sekarang menjalani operasi, tentu ada berkat yang luar biasa yang nanti akan diterima oleh keluarga Mas Angga dan Mbak Ayu ini, gitu loh. Ya, saya yakin itu semuanya bisa kita pahami untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Ingat, Gusti Allah mboten sare. Gusti kita Yesus Kristus mboten badhe sare. Gusti pirsa sinten kita, Gusti pirsa menapa ingkang dados kawontenan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kelegaan seperti firman-Nya, hei kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang. Ya memang kita diberi tanggung jawab, dan di situ di tengah tanggung jawab yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan kelegaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif, cara pandang yang positif.
Jangan seudon, jangan prasangka yang negatif, yang jelek-jelek, tapi mari kita melihat secara positif. Yakinlah bahwa di balik semuanya pasti ada berkat yang luar biasa. Dan hari ini, karena itulah Yesus mengatakan dengan sungguh-sungguh, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Karena Yesus tahu persis apa yang sedang dialami. Di balik semua yang dialami itu akan menghidupkan banyak orang, menghidupkan kita, menghidupkan dunia ini, dan menyemangati kita semua. Berkat Tuhan menyertai saudara semuanya.